lihat teman-teman pada down karena ya gitulah saking beratnya, terus malah keikutan pengen Dia sendiri anak farmasi loh guys. pengen keluar. Tapi Assalamualaikum guys. selamat datang di channel YouTube kami, Sukata Channel. Channel suka-suka kita. Yeay! Jadi guys, sebelum kita masuk ke materi, kita bertiga ini mau kenalan dulu. Jadi biar kalian tuh bisa tahu siapa nama kita. Jadi aku sendiri namanya Emida dari Lombok. Aku Siro dari Banjarmasin, Urang Banjar. Aku Aulia dari Semarang. Jadi kita bertiga ini dipertemukan di satu kota walaupun kita dari daerah yang berbeda. Kita ada di mana guys? Yogyakarta. Di sini kami akan bercerita gimana sih rasanya jadi anak farmasi, suka dukanya tuh apa aja. Terus ya gitulah intinya di sini kami akan bercerita seputar farmasi. Selamat menyimak ya guys. Mohon maaf ya kalau suaranya agak terganggu karena ini lagi hujan guys. Ya, dan kami itu posisi buat videonya tuh di luar, di ruangan terbuka gitu. Kos-kosan Jadi siapa sih masuk. ini tuh? Kami bertiga ini kan emang dari farmasi nih, tapi yang dari SMA farmasi itu cuma teman saya yang dua ini. Jadi saya akan nanya sama mereka gimana sih awalnya mereka tuh harus milih jadi anak SMA farmasi gitu. Mulai dari Siro dulu nih. Dulu kamu tuh SMA farmasi tuh keinginan sendiri atau dari orang tua? Kalau aku sih awalnya itu taunya dari temennya kakakku yang dari farmasi. Nah terus kakakku tuh nyaranin. Nah dari situ kayak timbul ketertarikan gitu loh. Terus aku nyoba. Sebenarnya tuh aku keterima di SMA lah. Ada SMA. Terus SMF itu cuma pengumuman kelulusannya itu lebih dulu yang SMK farmasi. Dan itu kan harus, kalau SMK farmasi kan kalau yang di sana itu harus bayar duluan gitu loh. Nah jadi udah terdaftar, terus udah banyak yang dikeluarin, jadi ya bukan terpaksa sih, ya udah jalannya lah. Oh, berarti kayak kuliah gitu juga ya? Oh iya. Terus kalau Aul gimana? Apakah keinginan sendiri juga atau dari orang tua? Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya aku nggak ada niat. Cuma orang tua aku tuh kayak ngasih tahu guys, nggak ada niat. tante aku itu kebetulan di SMF yang sama. Jadi waktu itu kayak tertarik gitu. Terus aku kira tuh SMF itu bisa masuk kedokteran karena emang waktu tahun aku masuk itu bisa dan itu terakhir. Jadi aku masuk SMF dulu terus bayar keterima udah. Jadi aku nggak daftar SMA karena saya uang tahu. Jadi gitu guys, Udah bayar cerita uang mereka. gedung, udah bayar praktek dan sebagainya. Wow, ternyata mahal juga ya. Yang selanjutnya yang mau cerita itu Emida. Aku nyebut nama. Jadi kalau aku tuh bukan dari SMA farmasi, aku dari SMA, nggak ada farmasinya gitu. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya nggak pernah terpikir buat masuk farmasi. Aku tuh ngejar kedokteran ya guys, kedokteran. Di garis bawahin ya. Tapi kayaknya bukan nasib. Aku tuh sampai gap year buat masuk kedokteran gitu loh. Kayak nunda setahun demi kedokteran tapi nggak keterima gitu loh. Mungkin karena bukan nasib kali ya. Terus ya udah, karena aku tuh emang pengennya tuh di bidang kesehatan. Intinya aku pengen di bidang kesehatan kan. Awalnya tuh pengen di gizi. Tapi kayak orang tua aku tuh nggak mau gitu. Mending ya udah daripada gizi mending farmasi. Ya udah di farmasi aja. Makanya daftar farmasi, ya tiba-tiba keterima. Mungkin udah jalan kali ya. Jadi kalian udah tahu kan kita nih dari SMA mana, terus kenapa mau masuk farmasi. Selanjutnya tuh kita mau cerita gimana sih kehidupan di dalam farmasi itu sendiri. Kalian mau cerita nggak? Siapa yang mau cerita duluan? Aku mah kamu aja duluan. Duh, aku kan bukan anak farmasi nih guys. Jadi pas awal masuk farmasi itu kayak ya biasa sih awalnya tuh, karena pas awal masuk farmasi kita tuh diajarin dasar-dasar pas SMA.
kayak pelajaran SMA tapi kayak lebih luas itu, belum masuk ke farmasinya sendiri. Tapi agak kaget nggak? oh kaget banget, soalnya harus bikin laporan, dan itu tuh laporan, praktikum, pretest, duh itu tuh kayak ngebeban banget gitu loh. Maaf ya kalau terlalu alay. Terus kalau kalian gimana? Kalian kan kayaknya udah terbiasa gitu. Lumayan agak berbeda karena kalau dulu itu laporannya itu ya satu resep gitu aja. Kalau sekarang kan 3 praktikum. Untuk yang semester 1, 2, 3 itu kan 3 praktikum, jadi agak kaget juga. Tapi berusaha menyeimbangkan. Kalau dari aku Kalau aku sama kayak kaget, tapi lebih kaget ke materinya, kayak berbau kimia-kimia. Sedangkan di SMA itu tuh kayak cuma dasarnya aja. Tapi kalau dari SMA kayak gitu kan udah kayak sampai dalamnya. Jadi kalau SMA masuk ke kuliah farmasi, waktu matkul kimia tuh kayak bingung sendiri gitu, nggak paham. Ya jadi begitu guys. Jadi itu cerita semester 1. Kita bertiga ini anak semester 3 mau naik semester 4, jadi kayak masih Bahkan ya. muda-muda gitu loh guys. Jadi setelah apa yang kalian ceritain ini tuh, gimana sih perasaan kalian pas udah semester 3 yang bener-bener ngerasain anak farmasi banget gitu loh? kalau untuk sekarang lihat teman-teman pada down karena ya gitulah saking beratnya, terus malah keikutan pengen Dia sendiri anak Pengen- farmasi loh guys. pengen keluar, tapi keluar itu tuh kayak kita tuh udah terjun, terus udah basah, udah ya percuma kalau misalkan itu banyak yang dirugiin dari waktu, tenaga, uang. Jadi lebih baik lanjutin, tetap semangat untuk para pejuang farmasi. Jadi yang praktikum farmasi ini tuh buat aku yang anak SMA sendiri tuh kayak susah gitu loh, karena kan kita tuh buat apa ya, dikasih resep terus harus ngeracik itu, dan itu tuh bingung gitu loh pas awal-awal itu, ini tuh harus gimana, kan udah ada cara kerjanya juga tapi tetap harus mikirin ini tuh kayak gimana, ini tuh bener nggak sih, kayak kaget ini gimana kalau nggak jadi, ya kaget gitu lah, soalnya kan aneh nggak pernah buat obat gitu. Dan di sana itu kunci pertamanya itu ketelitian. Sedikit pun salah sedikit aja itu tuh bisa TL. Itu pas responsi guys, serem banget responsinya. Dan kami responsi itu nilainya itu hanya pas responsi, jadi responsi itu kayak ujian akhir dari setelah praktikum itu, dan nilai yang diambil itu nilai Cuma responsi. Jadi nilai-nilai kita yang laporan, pretest, tes, nggak waktu ada praktikum gunanya. itu nggak ada. Gitu Jadi loh hidup farmasi. matimu itu cuma yang diresponsi 1 hari itu. Nah, kalau Aul sendiri nih gimana? perasaan dari semester 1, semester 2, semester 3 itu semakin lama, semakin rumit, semakin berat, semakin cobaan hidupnya tuh banyak banget. Itu cuma kampus, baru kampus loh, belum kehidupan luarnya, ya ampun. Jadi kayak udah berat banget. Itu saking beratnya loh Saking guys. beratnya dia Nggak bisa gitu, guys. berkata-kata dia tuh. Jadi kalau misalkan buat kalian yang mau lanjutin untuk mau kuliah di farmasi itu harus persiapan mental. Jadi kita harus revolusi mental gitu Kalian loh, tuh guys. nggak hanya nyiapin uang ya, uang tuh nggak ada gunanya. Kalau misalkan tidak dibarengi dengan usaha. Ya, kalian juga harus kuat. Takutnya di tengah-tengah ntar bunuh diri. Aku aja tuh hampir pengen keluar dari Ya Allah. farmasi, ya Allah. Pengen pesantren dia. Iya guys, saking capek, muak. Belum lagi kalau ujian PPT-nya bahasa Inggris. Ya Allah. Belum lagi kalau isi PPT-nya tuh struktur semua guys. Apa yang mau dibaca itu tuh? Sedih Apalagi gitu loh. apalagi waktu ujian udah baca tuh PPT semua, nggak ada yang keluar. Itu Paling apa berat. itu? Itu terapi. Tapi buat kalian yang mau masuk farmasi tetap semangat, tetap berjuang. Semuanya itu pasti bisa dilakuin kalau kita bisa berusaha dengan semampu kita.
Tapi kalau misalkan kita dari backgroundnya itu IPS, itu kalau menurutku agak lumayan berat sih, karena yang dari farmasinya aja, terus yang dari anak IPA ya Pak, anak IPA itu Lebih tuh susah. lumayan sangat berat, apalagi yang backgroundnya dari IPS. Tapi kalau kalian tetap mau ngelanjutin, ya tetap berjuang. Jadi menurut aku tuh kalau kalian mau masuk suatu jurusan, kalian tuh harus cari tahu jurusan itu tuh kayak gimana. Nanti tuh kalian kuat nggak? Jangan dengerin orang. Kalian cari informasi sendiri. Itu tuh baik nggak buat kalian? Sanggup nggak ngejalaninnya? Kayak gitu sih. Jangan sampai nyesel di tengah-tengah. Soalnya sayang uang, sayang waktu. Dan kasihan orang tua kalian. Jadi kalian yang mau masuk farmasi kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi kalau kalian ingin tetap berjuang untuk masuk farmasi, bagus banget itu, karena prospek kerja farmasi itu Sangat luas. ya luas. Mau kamu di industri maupun di klinis, mau kalian mau buka apotek sendiri tuh peluangnya itu besar banget. Dan untuk kalian tuh tahun nggak ini. tahu ya, yang skincare tuh anak farmasi loh. Ya itu. Kenapa kita itu perjuangannya berat? Karena kita banyak dibutuhin. Nah, keren. Tetap semangat. Dan kadang tuh orang mikir farmasi tuh nggak ada prospeknya, padahal mereka tuh nggak tahu itu tuh sebenarnya tuh. Aku aja tuh baru sadar setelah masuk farmasi dan diceritain dosen, ternyata farmasi tuh bisa masuk Bepom lah, ya ternyata yang kayak buat pasta gigi, skincare itu tuh dari anak farmasi yang ngeraciknya. Keren kan guys? Sampai sekarang, terus kamu ada penyesalan nggak masuk farmasi? Enggak sih, karena aku tuh suka di bidang kesehatan, jadi aku menjalaninya tuh dengan sepenuh hati, tapi berat juga guys. Kalau dari aku, Enggak sih kalau sejauh ini. Jadi tujuan kita buat video ini tuh bukan bermaksud buat menakut-nakuti. Ih, farmasi itu ternyata serem ya. Enggak. Kalian jangan berpikir kayak gitu ya. Jadi kita di sini cuma ngasih gambaran gimana sih jadi anak farmasi itu, biar kalian itu tuh siap menghadapi kehidupan di farmasi kayak gitu, guys. ini gambaran kecil banget ya dari kita ini. Ya karena kita baru semester 3, belum naik lagi. Nggak tahu kalau udah naik tuh gimana. Kalau dari cerita cutting sih, semakin tinggi semesternya itu akan semakin lebih sulit. Ya, karena Jadi buat gitu sih. kalian dan aku tetap semangat. Semangat guys, yang mau masuk farmasi, ayo join. Ayo. Enak kok, enak. Jadi sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini tuh bisa memberi manfaat buat kalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, biar semua tahu gimana sih kehidupan di farmasi itu. Oke, kami pamit undur diri ya guys. Tunggu vlog atau video-video kami selanjutnya yang bisa menghibur kalian. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.